Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya membuat roti isi krim keju susu. Seperti yang teman-teman lihat, ini rotinya cantik banget. Dan ini permukaannya sangat empuk, lembut. Ini tidak keras sama sekali ya. Selain untuk cemilan, roti ini juga sangat cocok untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana tekstur dalamnya. Nah, seperti ini ya teksturnya, ini lembut banget. Dan soal rasa ini dijamin pasti enak dan ini benar-benar gurih ya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, 1 buah kuning telur. Kemudian tambahkan juga 125 ml air dingin dari kulkas. Teman-teman juga bisa menggunakan susu cair. Selanjutnya ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Agar lebih mudah, ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah bersih ya. Kita aduk sampai semua bahan menggumpal menjadi satu. Nah, ini adonannya sudah menggumpal. Selanjutnya kita tambahkan 25 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Saya juga menambahkan setengah sendok teh SP. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan SP, ini bisa diganti menggunakan 1/4 sendok teh Bread Improver ya. Selanjutnya ini kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Dan ini kita lanjutkan mengaduk menggunakan mixer. Kita gunakan kecepatan paling tinggi dan kita mixer sampai adonan kalis elastis ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit, sekarang kita coba cek kekalisan adonan. Apabila adonan kita bentangkan dan adonan sudah tidak mudah sobek, ini tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Selanjutnya kita bulatkan adonan. Tutup menggunakan plastik atau kain bersih. Dan istirahatkan adonan kurang lebih selama 30 menit ya. Langkah selanjutnya kita buat isian. Di sini sudah ada 50 gram keju parut. Kemudian saya tambahkan 1 saset susu kental manis atau setara dengan 40 gram. Kemudian saya tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk dan 2 sendok makan margarin ya. Selanjutnya ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya teksturnya. Kemudian ini kita sisihkan. Kembali ke adonan. Ini adonannya sudah saya istirahatkan selama 30 menit.
Siapkan alas kerja dan taburi menggunakan sedikit tepung. Dan adonan kita ulek sebentar. Ini bertujuan agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar ya. Selanjutnya bagi adonan. Ini mau saya bagi menjadi 10 bagian sama banyak. Ini bila ditimbang beratnya kurang lebih 47 gram ya. Kemudian bulatkan adonan. Usahakan permukaannya halus dan mulus ya. Lakukan sampai semua selesai. Nah, ini adonannya sudah selesai saya bulatkan semua. Kemudian untuk penggunaan cup, saya akan menggunakan cup dengan diameter 7 cm. Yang kecil ini. Kalau yang besar ini diameternya 8 cm. Nah, kalau menggunakan cup yang 7 cm ini adonannya dibagi menjadi 10 bagian ya. Kalau teman-teman mau pakai cup yang besar, ini adonannya bisa dibagi menjadi 8 bagian. Oh iya, banyak teman-teman yang bertanya kenapa saya memipihkan adonannya menggunakan paralon. Sebenarnya saya juga ada sih rolling pin, tapi itu terlalu besar. Jadi kalau untuk memipihkan adonan yang kecil seperti ini, saya nyamannya pakai paralon seperti ini ya. Tapi tenang, ini paralonnya bersih. Ini khusus untuk memipihkan adonan roti seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita pipihkan adonan dan kita biarkan bagian tengah ini agak tebal. Kemudian kita beri isian secukupnya. Ini dikira-kira saja, yang penting nanti pas untuk 10 bagian roti ya. Oke, selanjutnya kita tutup adonan. Dan kita cubit-cubit bagian ujungnya seperti ini. Ini agar nanti adonannya tidak bocor ya. Oke, selanjutnya kita rounding ringan. Kemudian kita masukkan ke dalam cup. Oke, seperti ini. Kita lakukan lagi, ambil adonan yang kedua. Dan sama seperti tadi, ini adonannya kita pipihkan. Dan kita biarkan bagian tengah agak tebal seperti ini. Kemudian kita beri isian secukupnya. Kemudian kita tutup adonan. Dan ini kita cubit-cubit seperti ini. Ini untuk mencegah adonannya keluar ya. Kemudian kita rounding. Dan langsung kita simpan ke dalam cup seperti ini. Dilakukan sampai semua selesai ya. Nah, setelah selesai seperti ini, kemudian adonan kita istirahatkan lagi. Ini saya istirahatkan kurang lebih selama 45 menit ya. Setelah 45 menit, ini adonannya siap kita panggang, tapi sebelumnya ini saya mau oles dulu menggunakan susu cair seperti ini. Ini bertujuan agar permukaan roti tidak kering saat di oven nanti ya. Kalau tidak ada susu cair, teman-teman juga bisa menggunakan susu bubuk yang dilarutkan menggunakan air, atau bisa juga menggunakan air biasa ya. Oke, selanjutnya ini mau saya beri topping. Ini saya beri mayones di atasnya, atau bisa juga diberi topping keju di atasnya. Tapi kebetulan keju saya sudah habis ya, hanya cukup untuk membuat isian tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Ini siap di oven ya. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian letakkan adonan di rak paling bawah.
Panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 20-25 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 20 menit, ini adonannya sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung kita angkat. Dan keluar dari oven, ini langsung saya oles menggunakan margarin. Ini bertujuan agar permukaan roti tidak keras ya. Nah, bisa teman-teman lihat, ini setelah dioles margarin, permukaan roti menjadi glowing. Ini sangat cocok untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box ya. Nah, kalau mau dikemas, ini kita tunggu sampai dingin terlebih dahulu. Dan seperti ini hasilnya. Ini cantik banget. Dan insya Allah roti ini bisa tahan empuk di suhu ruang selama 3 hari ya. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.